Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Ardianto, biasa dipanggil Ardi. Saya asal sekolah dari SMK 17 Agustus 1145 dan saya sudah kelas 11 OTKP 2. Nah, pelajaran kali ini adalah kewirausahaan, yaitu tentang perencanaan sebelum membuka usaha. Sekarang adalah hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020. Nah, jadi saya akan memberitahu dan mengasih tahu kepada kalian bahwa hal yang harus perlu dirancanakan sebelum membuka usaha. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi sebuah langkah usaha itu ada latar belakangnya. Jadi latar belakang awal untuk menyatakan produk kreatif adalah mengetahui latar belakang untuk membuka usaha di bidang apapun. Latar belakangnya ini bisa menjadi suatu pendorong atau peluang yang dapat dijadikan dasar pemilihan sebuah usaha. Yang kedua adalah ide kreatif dan inovasi usaha. Jadi kita harus berkreatif dalam bidang usaha yang dipilih. Nah, tujuannya agar produk tidak hanya standar tetapi juga memiliki keunggulan. Jadi harus benar-benar bagus, harus kreatif, jadi harus beda sama yang lain. Nah, ada lagi deskripsi produk. Deskripsi produk ini adalah produk yang harus digambarkan secara detail, baik dalam kata-kata ataupun video visual. Tujuannya agar perencanaan produk kreatif lebih spesifikasi dalam komposisi, bentuk, ukuran, dan tampilan. Nah, target segmentasi pelanggan harus memiliki target, sehingga perlu merencanakan pelanggan yang akan dituju. Jadi harus memiliki target agar manfaatnya produk bisa disukai dan sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Jadi agar pelanggan tidak kecewa, kalian harus bagaimana rencananya harus mempunyai target dari sebuah peluang dan dari sebuah usaha. Jadi bagaimanapun harus ada target agar tidak rugi. Nah, ada lagi yang satunya cara penjualan. Cara penjualan itu bisa digunakan dalam aplikasi atau online atau toko. Jadi agar pelanggan dapat tahu kalau misalkan produknya itu yang kami buat harus sesuai dan tampilan dan kemasannya sangat menarik agar pelanggan tertarik dan untuk membeli. Lokasi usaha bisa dibutuhkan dan sangat banget dibutuhkan untuk toko. Jadi agar pelanggan tidak bingung untuk memilihnya harus kemana. Dan kalau misalkan kita usahanya sudah banyak, sudah lancar, sudah tinggi, dan harus memerlukan lokasi-lokasi lainnya atau cabang-cabang lainnya untuk lebih produknya lebih unggul dan kreatif, jadi orang untuk bisa mencarinya lebih mudah. Dan lokasinya juga strategis dari pelanggan, jadi harus ramai tempatnya, harus dekat. Nah, ada lagi yang layout lokasi. Layout lokasi dapat lebih terperinci dalam merencanakan tata letaknya sesuai dengan kebutuhan produk dan operasionalnya. Jadi lalu selanjutnya ada alat dan fasilitas. Alat dan fasilitas sebaiknya direncanakan berdasarkan layout dan cara penjualannya dengan jumlah dan jenis yang sudah ditentukan agar efisien dalam penggunaan modal nantinya. Jadi harus ada alat dan fasilitasnya harus nyaman, serta harus fasilitasnya benar-benar yang terbaik, nyaman, bersih, dan tidak akan mengecewakan pelanggan. Jadi agar pelanggan nyaman. Dan alatnya juga harus benar dibutuhkan dalam produknya. Lalu ada lagi bahan baku. Ini adalah yang paling penting. Jadi bahan baku itu tidak boleh ada yang namanya kekurangan. Bahan baku itu harus lebih baik lebih atau tidak pas. Jadi harus ada hitung-hitungan dalam suatu bahan baku. Jadi bahan bakunya itu lebih penting. Nah, ada lagi cara pengolahan. Cara pengolahan itu adalah melalui tahap uji coba hingga mendapatkan cara terbaik untuk memproduksi produk. Pastikan produk yang dibuat layak untuk dijual. Jadi cara pengolahannya itu ada uji cobanya. Jadi kalian harus sebelum membuka peluang usaha harus diuji coba dulu, apakah ini bermanfaat, apakah ini bagus, apakah ini akan bertahan lama. Jadi pelanggan akan tidak kecewa bila sudah ada cara pengolahannya. Jadi kalian harus ada cara pengolahannya. Sebaiknya uji coba dahulu, lalu dibenar-benarkan apa yang ada yang salah. Lalu setelah itu kalian memproduksinya, mencoba agar pelanggan. Lalu kalau setelah rame, membuat cabang-cabang lainnya. Ada lagi nama usaha, merek dagang, dan logo. Ini sangat penting karena dalam sebuah perusahaan itu harus ada itu untuk agar menarik pelanggan. Nah,
Jadi harus sekreatif mungkin agar pelanggan itu untuk datang. Nah, nama usahanya, nama merek dagangnya, dan logonya harus kreatif mungkin untuk usahanya. Nah, terus ada lagi yang terakhir, kemasan. Jadi kemasan itu kan bermacam-macam, ada yang berbentuk plastik dan yang lain-lainnya agar bisa dibawa pulang. Nah, kalau kemasannya itu harus kuat, rapi, kreatif, dan bagus. Dan pokoknya harus menarik deh. Nah, kemasannya itu harus didesain, perlu merencanakan kemasan meliputi bahan dan desain. Nah, itu adalah salah satu yang harus direncanakan dalam membuka peluang usaha. Nah, saya akan memberitahukan kepada Anda cara membuat suatu produk. Nah, kalian akan tonton video satu ini, jadi jangan kemana-mana ya. Next. Nah, kalian sudah lihat kan produksi yang saya buat. Nah, produksi yang saya buat itu bernama senderan HP. Nah, itu bagus banget manfaatnya untuk bagi kalian yang untuk menonton film lewat HP. Jadi nanti kalau misalkan pada saat untuk menonton film, kalian tinggal cantelin aja. Nah, ini adalah sebuah produknya bagus banget. Nah, ini sangat dipergunakan bagi kalian yang suka nonton film. Jadi ini nanti ditaruh sini. Nah, ini nanti ditaruh sini. Nah, kalian nanti tinggal ditaruh di bawah. Kalian nanti bisa nonton. Ini HP sudah berdiri kalau sudah begini. Nah, ini bagus sekali nih. Nah, ini adalah bahan yang cukup mudah untuk dicari, yaitu stick, lem, dan gunting. Pokoknya itu bagus banget, dan ini adalah bahan sederhana. Pokoknya kalau kalian pakai, kalian tidak akan menyesal. Dan ini adalah produk terjamin bagus dan kuat. Nah, pokoknya kalian harus mencobanya. Ini namanya senderan stick HP. Nah, kalian harus beli ya. Pokoknya ini bagus banget. Nah, ini produk yang saya bikin selama ini. Semoga nanti kedepannya saya bisa bikin produk-produk lainnya untuk saya jual. Sekian dari saya. Terima kasih kalian bagi yang sudah menonton. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.